berkah ini, dan juga di majlis manaqib Ummahatul Mukminin Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra yang dimuliakan Allah. Tidak berpanjang lebar dan juga tidak ini malam kita mengambil sedikit daripada keberkahan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan insya Allah kita akan berbicara tentang wanita-wanita yang diagungkan Allah, wanita-wanita yang dimuliakan Allah. Ada 3 wanita yang di dalam keluarga ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi wanita yang teramatlah mulia. Salah satunya adalah Sayyidatuna Khadijah yang menjadi istiqomah di majlis ini dibaca di dalam setiap 1 bulan sekali. Sebenarnya di bulan Maulid sangatlah tidak ada adab kalau kita membaca manaqib. Manaqib yang manapun, manaqib aulia yang manapun tidak adab sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun karena ini manaqib salah satu wanita belahan hati jiwanya beliau, insya Allah ini menjadi sebuah keberkahan buat kita. Amin. Amin. Sayyidah Khadijah adalah wanita yang sangatlah mulia, yang dimuliakan Allah sehingga menjadi wanita yang terbebas daripada pergaulan zaman jahiliyah. Sayyidah Khadijah adalah wanita yang luar biasa. Termasuk beliau adalah orang yang IQ-nya tinggi, orang yang luar biasa, yang pintar. Bahkan beliau wanita seorang pedagang yang berhasil pada zamannya. Dan bahkan dikatakan di dalam berbagai manuskrip manaqib bahwa Sayyidah Khadijah ini kekayaan beliau ini sepertiga penjuru kota Makkah itu kalau dikumpulkan itu adalah hartanya beliau. Jadi beliau wanita yang kaya raya, wanita yang dikatakan yang kecantikannya luar biasa. Padahal di saat menikah dengan baginda Rasul beliau berusia 40 tahun. Tapi kecantikan wajah beliau bagaikan rembulan. Aroma tubuh beliau bagaikan ambar kasturi, karena di situ akan bercampur dengan aroma tubuhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau juga wanita yang memang mengetahui bahwa di negeri Makkah ini suatu saat akan diturunkan Allah Nabi penutup akhir zaman. Beliau pula mengetahui yang pertama ketika berada di negeri Buhairah, seorang pendeta mendatangi beliau. Wahai wanita dengan penutup aurat yang sempurna, karena negeri Arab ini dari dulu sebelum zaman Islam mereka sudah menutup wajahnya dengan burdah atau dengan cadar. Pendeta Buhairah itu bingung melihat ada wanita yang menutup tubuhnya yang hanya kedua belah matanya yang terlihat. Wahai wanita Arab, bukankah engkau wanita Arab? Siapa engkau? Tahukah engkau pada suatu saat nanti di negerimu akan diturunkan Allah Nabi penutup akhir zaman? Maka ini jikalau bakal waktu yang sangat dekat, tanda-tandanya sudah sangat jelas dan terlihat. Maka Sayyidah Khadijah yakin beliau akan menemukan atau mendapatilah bahasa kita bahwa akan diturunkan Nabi akhir zaman di dalam kehidupan beliau. Maka ditumbuhkan Allah Subhanahu wa taala di hati beliau perasaan suka kepada Nabi akhir zaman ini yang di dalam kitab terdahulu disebut Ahmad. Beliau sudah mengetahui nama itu dan kembalilah beliau ke negeri Makkah, dan pada saat itulah di dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi Muhammad ini ditakdirkan Allah untuk menjadi seorang pedagang. Nah, makanya dagang ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Orang yang berdagang itu pekerjaan yang penuh dengan berkah, karena baginda Rasul berdagang. Maka takdir Allah berlaku, baginda Rasul di dalam riwayat itu berdagang membawa dagangan Sayyidah Khadijah.
ke negeri Syam. Sayyidah Khadijah melihat wajah baginda Rasul ini sudah terpikat. Beliau sudah terpikat, maka ditambahlah di dalam hati beliau perasaan suka kepada yang namanya Muhammad SAW. Dan untuk meyakinkan hati beliau, maka Sayyidah Khadijah memberitahu kepada salah satu khadam beliau atau pembantu beliau untuk menemani Muhammad SAW untuk berdagang ke negeri Syam yang bernama Maisyarah. Maisyarah ini laki-laki, bukan perempuan. Namanya Maisyarah. Maisyarah pun menemani baginda Rasul. Diriwayatkannya seorang ini melihat betapa banyak yang Allah perlihatkan tentang keistimewaan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika terjadi perdagangan dengan dagangan yang murah dan laku dengan cepat dengan keuntungan yang banyak, maka baginda Rasul pulang. Dan di saat pulang itulah Allah membuka hijab kepada Sayyidah Khadijah. Di saat itu baginda Rasul berada di pintu masuk kota Makkah dan Sayyidah Khadijah di balkon rumahnya beliau. Beliau melihat dari jauh bahwa malaikat-malaikatnya Allah menaungi perjalanan baginda Rasul bersama Maisyarah dan kafilah-kafilah yang lain. Maka di situ bertambah kuatlah keinginan untuk meminang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah terjadi perdagangan itu, maka kemudian cerita dari Maisyarah tentang perjalanan selama dari Mekah hingga Syam hingga Mekah yang penuh dengan keistimewaan, unta yang tunduk dan paku, awan yang menaungi perjalanan beliau, dan semua keistimewaan diceritakan kepada Sayyidah Khadijah. Maka bertambah kuatlah keinginan untuk menjadikan beliau suami. Karena di zaman seperti itu wanita yang melamar laki-laki. Namun baginda Rasul memberi mahar kepada Sayyidah Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Ikhwan muhibbin yang dimuliakan Allah. Kemudian untuk itu Sayyidah Khadijah mengutus salah satu sahabatnya yang bernama Nabisah binti Umayyah. Nabisah binti Umayyah ini diminta, wahai Nabisah, kata Sayyidah Khadijah, temukan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, temui, katakan kepadanya. Nabisah pun paham. Maka berangkatlah Nabisah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu beliau di dalam manaqib ini ditulis Al-Amin, Muhammad Al-Amin, Muhammad yang bisa dipercaya. Maka Nabisah berjumpa dengan Rasul. Rasul pun Nabisah berkata kepada Rasul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah keinginan di hatimu untuk menikah? Nah, ini kode. Maka baginda Rasul pun paham bahwa ini adalah sahabat terdekatnya Sayyidah Khadijah. Baginda Rasul pun berkata di dalam hati, mungkin ini adalah sudah takdir Allah, takdir Allah yang berlaku. Maka kata Rasul menjawab pertanyaan Nabisah binti Umayyah, wahai Nabisah, bukankah engkau tahu aku masih seorang diri dan aku tidak memiliki apa? Kemudian Nabisah berkata, jika ada wahai Muhammad seorang wanita yang jelita, yang kaya raya, yang binnya engkau ketahui menginginkan engkau menjadi suamimu, maukah engkau menerima? Baginda Rasul pun tersenyum dan pulanglah Nabisah. Kode orang bahari ini kode ini ngaku sudah senyumin sudah zahir. Orang bahari boleh ditakuni nak anak kawin berdiam sudah paham. Tapi orang wahid ini kan anaknya berhandak. Terjadilah pernikahan antara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah Sayyidah Khadijah ini wanita yang teramatlah mulia menjadi pendamping baginda Nabi Muhammad SAW hingga sampai baginda Rasul diutus menjadi nabi. Ini salah satu wanita yang dimuliakan Allah, yang menjadi pendamping hidup baginda Rasul hingga sampai akhir kehidupan beliau. Di malam pertama, di saat setelah pernikahan, Waraqah bin Nawfal berkata, aku nikahkan engkau wahai Muhammad ibn Abdullah dengan seorang wanita yang bernama Khadijah binti Khuwailid dengan mahar 400 dirham.
Dan di dalam riwayat pula baginda Rasul ketika mengadakan walimah memotong 2 ekor unta. Berarti baginda Rasul ini bukan miskin, orang kaya, karena unta di saat itu sangatlah mahal. Jadi alangkah indahnya ketika walimah kita juga mengadakan walimah atau perayaan. Contoh apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di malam pertama ketika terjadi setelah pernikahan, maka Sayyidah Khadijah pun berkata di dalam kamar pengantin kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai suamiku Muhammad, ini malam aku serahkan kehidupanku kepadamu. Ini malam semua yang ada pada diriku, baik harta bendaku yang bergerak ataupun tidak, aku serahkan kepadamu." Dan ini terbukti sampai akhir kehidupan Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Seluruh harta benda beliau dalam kurun waktu 10 tahun habis dibagikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di jalan dakwahnya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzat Jalla Jalaluhu. Kemudian sedikit mengambil riwayat daripada kehidupan Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Di suatu ketika, di saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dari medan perang dalam keadaan gontai dan lelah yang sungguh luar biasa karena kekurangan makanan di medan perang, dan beliau tahu di rumah pun tidak ada makanan sedikit pun. Sayyidah Khadijah Al-Kubra di saat itu di dalam rumah bersama Sayyidah Fatimah yang masih dalam keadaan menetek kepada beliau. Di dalam riwayat itu dikatakan sudah 3 hari 3 malam Sayyidah Khadijah tidak menyentuh sedikit pun makanan. Bukannya ada makan, tapi tidak ada yang dimakan beliau selama 3 hari 3 malam. Dan di dalam riwayat dikatakan pula Sayyidah Khadijah mengikuti apa yang pernah dilakukan suaminya baginda Rasul. Beliau ambil 3 biji batu, beliau masukkan ke dalam kain dan beliau ikatkan ke arah dalam perutnya beliau untuk menahan lapar barang dalam beberapa waktu. Menyusu Sayyidah Fatimah, baginda Rasul di saat itu mengetuk pintu karena pintu dalam keadaan tidak rapat, beliau buka sendiri. Melihat beliau Sayyidah Khadijah dalam keadaan menyusui putrinya. Di adatnya Sayyidah Khadijah ketika datang suami beliau bangun atau bangkit untuk menghormati suaminya. Namun itu hari ditahan oleh baginda Rasul, duduk wahai istriku, biarkan engkau menyusui putrimu. Bahkan di dalam riwayat yang diisap oleh Sayyidah Fatimah itu bukan air susu lagi. Kenapa? Karena tidak ada asupan makanan yang masuk. Berarti yang beliau isap adalah darah yang mengalir di tubuh Sayyidah Khadijah. Maka setelah kenyang, Sayyidah Fatimah menetek kepada ibunya dan tertidur pulas diambil oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditaruh di tempat yang empuk, maka tertidurlah Sayyidah Fatimah. Dan kemudian gantian baginda Rasul berbaring di pangkuan Sayyidah Khadijah karena lelahnya beliau dalam pulang dari medan peperangan. Oleh sebab itu, wanita yang mendapatkan keberkahan dari Allah bisa menyenangkan suaminya. Dikala suami pulang dari pekerjaan, dikala suami telah datang dari tempat jauh, biarkan ia istirahat. Atau kalau perlu contoh Sayyidah Khadijah, sediakan kedua belah pahamu untuk biar suamimu bisa berbaring di antara kedua belah paha. Kenapa? Di situ tempat yang terenak, tempat yang ternyaman ketika berbaring di tempat yang penuh dengan keindahan. Maka baginda Rasul berbaring di antara pahanya Sayyidah Khadijah. Tertidur beliau karena saking asyiknya beliau berbaring di pangkuan Sayyidah Khadijah. Berasa nyaman, berasa tenang. Kemudian beliau terasa terjaga dan terbangun karena ada sesuatu yang dingin di antara kedua belah kening beliau. Ternyata air mata Sayyidah Khadijah menetes mengenai kening beliau. Terkejut baginda Rasul, "Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Khadijah, adakah engkau merasa bersedih karena engkau bersuamikan diriku? Khadijah, adakah engkau bersedih karena seluruh harta bendamu habis?" "Tidak, wahai suamiku," jawab beliau.
Bukan itu yang aku tangisi, bukan itu yang aku sesali, namun aku bersedih karena engkau. Sampai kapan engkau berdakwah? Sampai kapan engkau mengajarkan agama ini? Sampai kapan? Sampai akhir hayat kehidupanmu, wahai suamiku. Maka kalau memang seperti itu, izinkan aku, jika suatu saat engkau masih memerlukan dinar ataupun rupiah dalam bahasa kita, jika engkau perlu dinar di saat aku sudah meninggal, di saat aku sudah mati, maka jika laku tulang belulangku nanti untuk dijual, galilah kuburanku, bongkar kuburanku, jual untuk dakwah di jalan Allah. Ini dibuktikan oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Betapa besar pengorbanan beliau kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingganya beliau menjadi wanita, salah satu-satunya wanita yang mendapat kemuliaan dari Allah, yaitu salamnya Allah melalui Jibril kepada beliau. Satu-satunya wanita di dunia ini yang mendapat salam dari Allah. Wahai Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan kepada istrinya Khadijah Al-Kubra, aku telah berkirim salam kepada dirinya dan aku ciptakan tempat duduknya di dalam surgaku berupa mahligai-Ku. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada salah satu wanita yang menjadi pendamping hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang kedua yang mendapatkan keagungan yang besar, keagungan yang luar biasa, yaitu Sayyidah Aminah, adalah ibunda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang di dalam riwayat Syekh Mahfuz Mansur, jadi ada salah satu seorang ulama besar yang luar biasa pada zamannya. Sebelum akhir kehidupan beliau belum menulis sebuah riwayat tentang kehidupan atau manaqib daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin yang kenal nama guru bati-bati Syekh Mahfuz Mansur, seangkatan Guru Zaini, sakumpul seangkatan beliau. Nah, di akhir kehidupan Syekh Mahfuz Mansur, beliau menulis riwayat tentang perjalanan kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa tulisan Melayu atau bahasa Pego. Dikatakan di situ, ketika takdir Allah berlaku, ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ingin menzahirkan sang kekasih Rabbul Alamin, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Rabbul Alamin pun memerintahkan kepada Jibril untuk turun ke alam dunia untuk mengambil sebongkah tanah yang nanti pada suatu saat di tanah itulah jasad mulia baginda Rasul dikebumikan, yaitu Madinah Munawwarah atau yang kita kenal Raudhah. Jadi di saat Allah memerintahkan Jibril untuk mengambil segumpal tanah itu, dibawalah keliling alam dunia, diperkenalkan kepada seluruh makhluk yang ada di alam dunia bahwa inilah tanah yang mulia, yang pada suatu saat nanti ini cikal bakal menjadi kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengambil dari riwayat itulah di mana kita nanti dikebumikan, umpamanya di kandangan, umpamanya di pandai ini dikebumikan. Berarti sebelum kita dizahirkan Allah Rabbul Alamin, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengambil segumpal tanah di tempat ini. Dan disitulah kita dibentuk, disitulah kita dijadikan Allah Rabbul Alamin, kun fayakun, maka dikebumikan pula nanti kita di tempat itu. Mengambil riwayat daripada Allah Subhanahu wa taala yang ingin menzahirkan sang kekasih, memerintahkan oleh kepada Jibril alaihissalam untuk turun ke alam dunia dan mengambil segumpal tanah yang suci dan penuh dengan cahaya. Maka dibawa tanah ini ke langit yang pertama, diperkenalkan kepada malaikat-malaikat langit pertama, dibawa lagi kepada langit kedua, ketiga hingga ketujuh, dan dibawa ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin.
dijalankan ke atas sungai yang bernama Tasnim sehingga bertambah-tambah bercahayalah cahaya Tinul Anwar, cahaya tanah yang cikal bakal menjadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diringkas riwayat ini, Jibril bawa cahaya tanah itu ke hadapan Allah Rabbul Alamin, summa dana pada dana makana qaba qausaini aw adna, mendekat zat dan agung zat Allah Rabbul Alamin kepada cahaya itu. Maka diriwayatkan berpeluhlah cahaya tanah itu, sehingga dari peluh-peluh itulah Allah ciptakan seluruh alam semesta, Allah ciptakan seluruh makhluk yang ada. Maka diperintahkan Allah setelah perjumpaan itu ke dalam syurganya Allah, masuklah cahaya tanah itu ke dalam syurganya Allah dan berzikir, bertahmid, bertamjid, bertahlil, bertakbir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diiringi oleh seluruh para bidadarinya Allah. Di lain tempat Allah Subhanahu wa taala menciptakan salah satu hamba Allah yang mulia, yang pada suatu saat nanti kita kenal Abul Bashar, Nabi Allah Adam alaihissalam. Diciptakan Allah Subhanahu wa taala Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian diambil sumpah di perjanjian oleh Allah Rabbul Alamin, wahai Adam, maukah engkau aku berikan cahaya ini sehingga engkau nanti hidup dengan cahaya ini dan menjaga cahaya ini? Maka ketika Nabi Allah Adam bersumpah demi Allah bahwa aku akan menjaga dan merawat cahaya ini, maka ditanamlah di sulbi Nabi Allah Adam alaihissalam nur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Turun temurun Nabi Allah Adam dari sulbinya ke istrinya Siti Hawa, masuklah nur itu ke dalam rahim Sayyidah Hawa, kembali ke sulbinya putranya hingga ke rahim daripada menantu beliau. Turun temurun dijaga oleh sulbi yang murni, sulbi yang suci dan rahim yang mulia, hingga sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sampai kembali hingga sampai turun temurun dijaga, disumpah oleh Nabi Allah Adam, dijaga nur itu hingga kepada Abdul Muttalib, Sayyidina Abdul Muttalib, yaitu kakek daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhibbin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali nur itu turun kepada sulbi Abdullah bin Abdul Muttalib, yang dikatakan di dalam riwayat itu beliau adalah pemuda yang sungguh rupawan, pemuda yang memiliki keindahan yang luar biasa, pemuda yang memiliki cahaya yang luar biasa, pemuda yang aroma tubuhnya sungguhlah wangi, karena di situ tertanam nur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, kata Syekh Mahmud Mansur, untuk sulbi, untuk nur itu tetap di dalam rahim seorang wanita, yaitu istri daripada Sayyidina Abdullah, maka dipernikahkanlah, dikawinkanlah Abdullah bin Abdul Muttalib dengan seorang wanita yang bernama Aminah. Diriwayatkan Abdullah ini pemuda yang luar biasa. Dikatakan di saat Abdullah berjalan di sebuah tempat atau lorong, akan meninggalkan aroma yang seminggu tidak akan hilang dari tempat itu. Sehingganya orang-orang Makkah mengetahui bahwa tempat ini pernah dilalui Abdullah, karena aroma yang menempel di tempat itu, aroma amber kasturi. Itulah kasturi yang sangat dicintai oleh baginda Rasul aromanya. Bahkan para aulia, para masyayikh, mereka menggunakan amber kasturi untuk mengharum tubuh mereka, karena ini ittiba kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dinikahkanlah Sayyidah Abdullah bin Abdul Muttalib dengan Sayyidah Aminah binti Wahab. Di dalam pernikahan itulah ketika terjadi takdir Allah berlaku, maka Allah pada malam hari itu berteriak kepada Jibril, wahai Jibril, kata beliau, engkau tutup pintu neraka dan kau buka pintu surga, perindah surga
dandani surga, percantik para bidadari, perindah aroma-aroma tambahi. Karena ini malam aku menyambut cahaya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menetap di rahim ibunya. Nur yang selama ini berpindah-pindah beratus-ratus tahun lamanya, nur yang selama ini dari sulbi yang suci hingga berpindah ke rahim yang mulia, ini malam akan tetap di rahim ibunya hingga aku zahirkan ke alam dunia menjadi nabi akhir zaman. Maka itu malam diriwayatkan sesungguhnya di kota Makkah pada saat perpindahan nur itu sungguh gersang luar biasa. Tumbuhan tidak ada, dedaunan rontok, hewan-hewan mati, air kering kerontang. Lo bahasa kitanya pencaklik. Di saat itu, maka di saat perpindahan nur mulia baginda Rasul pada malam itu, esok paginya Mekah hijau luar biasa. Buah tumbuh bertumbuhan, mekar bermekaran, dan buah pun tumbuh. Seluruh kafilah pada hari setelah malam terjadinya perpindahan nur baginda Rasul, kafilah-kafilah dari negeri-negeri jiran datang ke negeri Mekah untuk mengambil manfaat pada negeri Mekah karena hijau dan air melimpah ruah. Ini hanya perpindahan, belum kelahiran, belum diutusnya beliau. Perpindahan nur saja Allah berikan keindahan di alam semesta ini untuk menghormati janin yang ada di rahim ibunya Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aminah. Muhibbin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan pula para penyair pada malam di saat perpindahan nur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, binatang-binatang yang melata, binatang-binatang yang terbang, bahkan seluruh apa saja yang ada di kota Makkah, mereka berbicara dengan bahasa yang fasih. Mereka menyambut nur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bertakbir, berdahmi, bertamjid, bertahlil, mengagungkan asma Allah. Bahkan itu malam ketika perpindahan, seluruh syaitan-syaitan yang ada di alam dunia dibelenggu Allah Rabbul Alamin karena takut mengganggu cahaya itu. Ehwan muhibbin yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam setiap hari ketika sudah berpindah nur baginda Rasul ke dalam rahim ibunya dan tetap di sana selama 9 bulan, maka setiap malam Sayyidah Khadijah bertemu dengan ruh-ruh para anbiya, ruh-ruh para rasul, ruh-ruh para wali Allah yang datang ke tempat beliau dengan mendoakan doa yang penuh dengan kebaikan terhadap beliau. Kita ambil ringkasan waktu, seluruh para nabi, seluruh para rasul yang datang menemui, mendoakan Sayyidah Aminah, mereka selalu berdoakan, wah berkata seperti ini, wahai Aminah, adakah engkau mengetahui bahwa engkau telah mengandung? Adakah engkau mengetahui bahwa engkau telah, bahasa kitanya, telah berisi perutmu? Sayyidah Khadijah berkata, aku tidak merasa apa-apa, namun aku tahu bahwa aku mengandung. Itulah hebatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak membebani ibunya beliau. Tempat yang hanya dijadikan tempat yang mulia untuk mengangkat derajat Sayyidah Aminah. Muhibbin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan seluruh para anbiya, para rasul, para walinya Allah, seperti nabi-nabi yang tidak terdaftar atau tidak tertulis di situ mengatakan, wahai Aminah, jika nanti engkau melahirkan nabi akhir zaman ini, jika engkau nanti melahirkan, maka berilah dia nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu pun terjadi, takdir Allah pun berlaku. Di malam 12 Rabiul Awal, insyaallah malam besok, itu malam penentuan bahwa malam itulah zahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, gembirakan hati menyambut kedatangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di malam itu pula, di malam 12 sepertiga 12 Rabiul Awal, Allah kembali berkata kepada Jibril, Jibril, kata Allah, Jibril, tutup pintu neraka, buka pintu surga, seluruh pintu surga dibuka, Jibril. Tambahi aroma-aroma wangi, perindah kembali aroma surga, perindah kembali surganya Allah. Tambahi kenikmatan-kenikmatan surga ini malam aku menyambut kekasihku. Maka Jibril pun berteriak kepada seluruh malaikatnya Allah, wahai para malaikat Allah, malam ini telah akan datang cahaya yang ditunggu-tunggu selama ini. Ini malam akan datang Nabi akhir zaman. Maka ini malam Allah perintah untuk kalian bertakbir, bertahmid, bertamjid, bertahlil untuk mengagungkan sang kekasih yang ini malam akan dizahirkan Allah. Maka Allah perintahkan Jibril dan seluruh para malaikat Allah untuk turun ke alam dunia. Untuk apa? Untuk menjaga, menghibur dan juga merawat atau menjaga daripada gangguan syaitan yang terkutuk yang ingin mengganggu kelahiran itu. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menjadi musuh nomor 1 syaitan. Menjadi musuh nomor 1. Bahkan di dalam beberapa riwayat dikatakan iblis atau syaitan ini paling benci dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling benci. Bahkan paling benci yang kedua, para dzurriyyah Nabi sangat dibenci sama setan, sangat dimuari sama iblis. Karena dzurriyyah Nabi ini selalu membawa umat Nabi kepada jalan kebaikan. Muhibbin yang dimuliakan Allah, takdir Allah berlaku di saat malam Senin itu seluruh penjuru Makkah terang benderang dengan cahaya para malaikat Allah yang datang untuk menjaga Rasul, untuk menyambut Rasul. Cahaya dari wanita-wanita yang dibangkitkan Allah dari kubur, yang dibawa, yang dikirim dari surganya Allah, diiringi oleh para bidadari-bidadarinya Allah. Sehingga cahaya kota Makkah sungguh luar biasa itu malam. Bagi hati-hati yang beriman kepada agama tauhid, mereka akan melihat cahaya yang luar biasa. Disambut oleh Jibril sang kekasih. Maka lahirlah sang kekasih, lahirlah baginda Rasul. Di saat itu dikatakan Sayyidah Khadijah meminum satu cawan susu dari surga, maka bercahayalah perut dan leher beliau. Maka lahirlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sembari berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam riwayat dikatakan saking Allah mengagungkan kelahiran itu, api yang menyala beribu-ribu tahun kaum Majusi pada malam itu padam. Seluruh patung-patung dan vilar-vilar negeri Roma pun roboh dan runtuh untuk mengagungkan kelahiran sang kekasih Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita yang termulia, wanita yang mendapat keberkahan dari Allah yang kedua, yang pertama adalah Sayyidah Aminah, mendapatkan kemuliaan yang sungguh luar biasa, sehingganya membuat hati orang-orang yang tidak ada keimanan di dalam hati mencela beliau. Nauzubillah, subhanallah. Bukankah beliau di dalam rahim beliau bersemayam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu rahim itu adalah rahim yang paling mulia di permukaan bumi ini. Begitulah di dalam beberapa perkataan, dalam perkataan yang sungguh-sungguh sangat kita sayangkan, ada satu kelompok yang mengkafir-kafirkan ayah dan bunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati ini sangat bersedih. Bahkan Sayyidil Habib Umar pernah berkata kepada beliau, demi Allah, ini asalnya beliau berbicara dengan lemah lembut, namun setelah akhir dari kalimat beliau berkata, demi Allah, kata beliau, seandainya ayah bunda baginda Rasul tidak selamat, tidak ada syafaat untuk umat ini. Nauzubillah, subhanallah.
Rasulillah. Ya Allah, kami berlindung daripada perkataan seperti itu. Wanita yang sangat mulia, yang sangat agung, yang telah melahirkan junjungan kita, sang pembawa syafaat kepada kita. Adapun wanita yang mulia yang ketiga dari kalangan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah putri daripada Sayyidah Aminah atau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidah Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang pada detik ini beliau telah meninggalkan warisan yang sangatlah mulia, warisan yang sangatlah agung. Warisan baginda Rasul sangat banyak. Ada mangkok beliau, ada bendera al-liwa'nya beliau, ada rumahnya beliau, ada mimbarnya beliau, ada Mekah Madinah yang beliau wariskan kepada umat ini. Namun di antara warisan-warisan yang mulia, ada warisan yang lebih mulia daripada warisan yang itu, yaitu dzurriyyah daripada Sayyidah Khadijah al-Kubra, keturunan daripada Sayyidah Khadijah, keturunan daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Al-Hasan wal Husain, yang menurunkan Ahlul Bait, yang menurunkan dzurriyyah Nabi. Mereka adalah warisan yang terindah, adalah warisan yang terbesar yang diberikan kepada umat ini. Sangat beruntung kita hidup di zaman Ahlul Bait. Sangat beruntung kita duduk bersama mereka, bisa bercengkrama dengan mereka, bisa bersendak gurau bersama mereka, bisa mencium tangan mereka, bisa memeluk tubuh mereka, para keturunan baginda Rasul, yang mana di tubuh mereka mengalir warisan abadi, yaitu darahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beruntung para sahabat, beruntung mendapatkan kedudukan yang mulia, bisa hidup sejaman dengan Rasulullah, bisa duduk belajar bersama Rasulullah, bisa makan bersama Rasulullah, bisa sembahyang bersama Rasulullah, langsung belajar dari lisannya Rasulullah. Namun betapa beruntung pula kita yang hidup di akhir zaman, bersemu ataupun berkumpul dengan keturunan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, jangan sia-siakan perkumpulan kita bersama mereka, jangan sia-siakan, jangan hindari mereka, jangan benci mereka, muliakan mereka, agungkan mereka dengan porsinya mereka, sayangi mereka. Maka sama saja kita menyayangi warisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita yang sangat mulia, wanita yang sungguh luar biasa, yaitu Sayyidah Aminah, Sayyidah Khadijah, dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Mereka lah wanita-wanita nan agung, wanita-wanita yang mulia, yang insya Allah dengan menyebut nama mereka, inda zikrul awliya tanzilur rahmah. Menyebut nama wali-wali saja mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana ketika kita menyebut nama Rasulullah, nama Sayyidah Khadijah, nama Sayyidah Aminah, nama Sayyidah Fatimah, tentu Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Kemudian terakhir yang ingin ulun sampaikan, tanamkan kegembiraan di dalam hati ini. Bahagia ketika menyambut bulan Maulidnya Nabi, itu modal kita. Modal yang paling mudah, yang paling nyaman, yaitu mahabbah ketika datang, gembira ketika datangnya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Lahab selamat setiap hari Senin saja, bersenang gembira. Bahkan Abu Lahab kata orang beriman. Di dalam kalimat itu dikatakan, summa suwaibatun sayyidaha Abu Lahabin a'taqaha farhan. Pada malam 12 Rabiul Awal itu, di subuh harinya, berlari kecil pembantu Abu Lahab, Sayyidah Suwaibah. Ini berlari kecil ke rumah tuannya, ingin menyampaikan kisah. Bahasa kitanya berkisah. Wahai Abu Lahab, tuanku, bosku Abu Lahab, itu kemanakan ikam tuh selamat dilahirkan ibunya. Inya laki-laki, maka mendengar keponakannya laki-laki, mendengar selamat ibu dari anak dan anaknya, ada tumbuh perasaan senang, sedikit aja, senang aja. Di saat itu Abu Lahab kada tahu itu Nabi Muhammad. Di saat itu Abu Lahab kada tahu ini cikal bakal menjadi
menjadi nabi, tidak. Yang tahu keponakan dilahirkan dengan selamat, tumbuh kegembiraan, diaplikasikan dengan membebaskan Suwaibah Aslamiyah ini, budaknya beliau dibebaskan oleh Abu Lahab. Lam yansa khaliquna lahu farhantahu bil mustafa wa bidil hadis adana. Allah tidak melupakan apa yang dilakukan Abu Lahab. Apa? Allah tidak lupakan itu apa? Oh, ternyata farhan yang kegembiraan di hati tadilah Allah tidak lupa. Dan diaplikasikan dengan membebaskan Suwaibah Aslamiyah. Dan ini termaktub di dalam sebuah hadis, innal azab mukhaffafun fi kulli isnin. Sesungguhnya azabnya Abu Lahab ini diringankan Allah, dibebaskan Allah setiap hari Senin. Bahkan di dalam riwayat, di antara jempol ini dan telunjuk ini ada lubang sedikit di dalam neraka jahanam dan memancar air yang segar yang bisa diminum seharian oleh Abu Lahab di dalam neraka jahanam. Neraka yang tidak ada sedetik pun istirahat dari siksaan Allah, tidak ada ampunan, tidak ada, kekal abadi. Di dalam neraka itu tidak ada kenikmatan, tidak ada segar-segarnya, tidak ada kebahagiaan. Yang ada hanya siksa Allah, sedetik pun tidak ada istirahat. Namun buat Abu Lahab, ketika hari Senin dibebaskan Allah dan diberi hadiah air yang memancar di antara kedua belah telunjuknya dan diminum sepuas-puasnya pada hari itu. Kenapa? Lipat hati.